Apa strategi Anda untuk menghindari anak dari kecanduan gadget? Kalau menurut saya, mengajak anak dengan membawa aktivitas seperti apa nih hobi anak kita, berenang, apa hobinya bernyanyi, apa hobinya main bola. Jadi kita sebagai orang tua harus mengajaknya, memperkenalkan permainan saya jangan main gadget. Seperti itu. Makasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Baca dulu yang sok boho sama apa strategi Anda untuk menghindari anak dari kecanduan gadget? Strategi saya itu nggak muluk-muluk, Bu. Soalnya saya itu ibu gadget zaman kuliah. Jadi paling, tapi kalau ke anak saya sendiri, saya suka ngomong, Dede, ulah poha hati ngopenan HP na. Terus kalau misalkan deket-deket jenjelma teh, jenjelma nu bener, ulah sok anu nggak hokok, anu sok nontonan video nu tuh aneh-aneh, ih ulah sok gitu deh Bu, anak saya mah jahese nya lamun misalkan dek di lahang-lahang apa di kumahakeun, soalnya kan anak zaman sekarang gitu loh, apa-apa handphone, saya ge bikin nonton TikToknya. Iya Bu. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya. Boleh dibaca dari ya Bu, masih bohong. Apa strategi Anda untuk menghindari anak dari kecanduan gadget? Kalau saya mah cukup diawasi aja Bu, yang diarahkan yang baik ataupun yang buruknya kita memberitahunya saja. Ya, terima kasih. Sekarang kita serahkan ke Ibu narasumber. Baik ibu-ibu, di zaman era digital ini kita sebagai orang tua harus melek akan hal gadget ya Bu ya. Yang pertama kita harus paham anak itu bermain apa sih Bu di HP. Harus cek ya Bu ya, minimal malam kita cek anak habis nonton apa, kita bisa cek tuh Bu gitu ya. Terus kita kasih waktu anak, jangan sampai satu hari main HP, satu hari tidak lupa belajar, lupa makan, dia lebih fokus ke HP. Kita bisa kasih waktu anak itu bermain dalam satu hari 1 jam atau seminggu sekali saat libur. Kita juga bisa arahkan anak ibu-ibu kepada hal-hal yang positif. Kita bisa ajak main anak, mengenal lingkungan kita, mengenal hal-hal yang positif itu bisa bermain olahraga, bisa bermain anak-anak itu main enggrang ya Bu ya, main enggrang, main coklat ataupun main hal-hal yang ada di sekitar lingkungan kita. Jangan sampai anak itu fokus hanya ke HP, fokus hanya ke hal-hal yang digital aja. Emang kita Bu, kita itu tidak bisa munafik ya ibu-ibu ya. Kita itu harus mengikuti zaman karena berjualan di HP, membeli sesuatu di HP. Tapi kita harus menyiasati agar kita sendiri pun tidak terjerumus ke dalam hal yang terlalu ke HP. Cukup sekian. 3, 2, 1, ya baik. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Raksa, mantap biasa. Desa Sodong, Desa Emas. Kabupaten Tangerang, Semangat Desa. Kakak, selalu berhati. 3. 1, 2, 1. Kabupaten Tangerang. Semakin jaya. Kakak Kabupaten Tangerang. Selalu berhati. Saya lanjut usia namun masih gaya. 1, 2, 3. Siapa bilang manusia tak berguna? Hore! Siapa bilang manusia tak berdaya? Hore!
strategi Anda untuk menghindari anak dari kecanduan gadget. Kalau menurut saya, mengajak anak dengan membawa aktivitas seperti apa nih hobi anak kita, berenang, apa hobinya menyanyi, apa hobinya main bola. Jadi kita sebagai orang tua harus mengajaknya, memperkenalkan permainan supaya jangan main gadget. Seperti itu. Makasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya. Baca dulu yang sok pokok sama apa strategi Anda untuk menghindari anak dari kecanduan gadget? Strategi saya itu nggak muluk-muluk, Bu. Soalnya saya itu ibu-ibu Gen Z zaman kuliah. Jadi paling, tapi kalau ke anak saya sendiri, saya suka ngomong, Dede, ulah pohahat teh ngopenan HP na. Terus kalau misalkan deket-deket jeung jelema teh, jeung jelema nu bener, ulah sok anu ngahoko, anu sok nontonan video nu tuh aneh-aneh, ih ulah sok gitu deh Bu, anak saya mah jahese nya lamun misalkan dek di lahang-lahang apa dikumahakeun, soalnya kan anak zaman sekarang gitu loh, apa-apa handphone, saya ge beuki nonton TikToknya. Iya Bu. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya. Boleh dibaca dari dia Bu, mesin pohon. Apa strategi Anda untuk menghindari anak dari kecanduan gadget? Kalau saya mah cukup diawasi aja Bu, yang diarahkan yang baik ataupun yang buruknya kita memberitahunya saja. Ya, terima kasih. Sekarang kita serahkan ke Ibu narasumber. Baik ibu-ibu, di zaman era digital ini kita sebagai orang tua harus melek akan hal gadget ya Bu ya. Yang pertama kita harus paham anak itu bermain apa sih Bu di HP. Harus cek ya Bu ya, minimal malam kita cek anak habis nonton apa, kita bisa cek tuh Bu gitu ya. Terus kita kasih waktu anak, jangan sampai satu hari main HP, satu hari tidak lupa belajar, lupa makan, dia lebih fokus ke HP. Kita bisa kasih waktu anak itu bermain dalam satu hari 1 jam atau seminggu sekali saat libur. Kita juga bisa arahkan anak ibu-ibu kepada hal-hal yang positif. Kita bisa ajak main anak, mengenal lingkungan kita, mengenal hal-hal yang positif itu bisa bermain olahraga, bisa bermain anak-anak itu main enggrang ya Bu ya, main enggrang, main congklak ataupun main hal yang ada di sekitar lingkungan kita. Jangan sampai anak itu fokus hanya ke HP, fokus hanya ke hal-hal yang digital aja. Emang kita Bu, kita itu tidak bisa munafik ya ibu-ibu ya. Kita itu harus mengikuti zaman karena berjualan di HP, membeli sesuatu di HP. Tapi kita harus menyiasati agar kita sendiri pun tidak terjerumus ke dalam hal yang terlalu ke HP. Cukup sekian. Sini kamu yang belum sini. Tuh Jalu, aduh anaknya gimana lagi. Bu boleh minta Bu? Udah belum? Sini. Oh udah. Minta buat anak saya. Terima kasih ya. Terima kasih. Oh, betul. Jadi yang masuk anggota udah berapa? Ada 40 kakak. 40 kakak. Per RT. Jadi ini mengurus satu RW atau satu RT ya? Oh ini berarti satu bank sampah. Jadi satu RW ada 4 bank sampah. Selain ada pengepul berarti ya? Ada. Nah, di penampungnya itu kalau di RT sendiri gimana? Ada MOU-nya. Ada MOU-nya. Betul. Ada tempatnya di sini biasanya? Jadi kita di sini, cuma nanti timbang sore langsung diangkut Bu. Diangkut, berarti masing-masing warga itu naruh dulu di rumah, kemudian di hari apa, di mana ini baru nanti diangkut ya. Betul. Ini model pengangkutnya. Maksudnya nggak bertumpuk, jangan menanggulangi sampah, numpuk di sini, akhirnya di sini jadi tempat pembuangan akhir lagi. Langsung angkut ya, soalnya lingkungannya sudah bersih. Kalau ada tumpukan sampah kan saya. Walaupun daur ulang sudah dipilah-pilah, artinya ada pemandangan juga enak juga. Tapi kalau cuma mengendap satu hari,
nggak ada masalah. Nggak nyampe langsung ya. Iya. Ini udah bagus kalau ini. Hasilnya berarti ya ibu-ibu di sini ada ikut pelatihan ya? Belum Pak. Yang ngajarinnya. Oh iya siap ibu. Iya, soalnya nggak mungkin kalau diajarin ini kan? Iya ada bu. Dari buku bukan semuanya pelajaran sekolah. Mirip rotan ya Bu. Jadi limbah kertasnya ada pemanfaatannya lagi ya. Ini yang belum jadi. Ini kalau limbah organiknya, Organiknya ini. Ini kompos Ini ya. pupuk dari Dan ini bisa digunakan lagi buat pupuk tanaman ya. tanaman. Ini program Balai Desa juga. Oh, Balai Desa. Lembaga limbah dengan sampah Oh dalam iya. total tabungan kerjasama dengan UPT Depal. Dan itu benefitnya jadi nasabah di sini kayak Rotinja. jual jasa. Pakai tabungan ya jasanya ya. Karena memang sanitasinya itu kan harus bersih ya. Aman. Bisa bayar PBB juga Mas, Bisa ya? Bu. Dengan UMKM juga kerjasama dengan stunting juga Bu. Jadi nasabah yang punya balita stunting juga harus tadi nasabah juga. Udah masuk ke Kerjaan. nanti dipotongnya dari tabungan. Nasabah bank sampahnya Bu. Oh, nasabah bank sampah. Ya, sudah tercover BPJS Ketenagakerjaan Bu. Pengurus. Jadi tidak khawatir kalau terjadi kecelakaan atau apa udah 2, 1. Ya, baik. Kayu bakar Bu. Oh, yang pakai oh, yang berarti itu sendiri ya, usaha keluarga nih. Iya, Lampang sebulan. Tadi ya? Iya, sehari 2 kintal. 2 kintal. Sehari 2 kintal. Di pasar. Di pasar Ciwidey ini kalau Tadi ini juga ini kolaborasi yang harus dijaga sama kader bagaimana? Ya, alhamdulillah hari ini adalah kunjungan TPPKK Provinsi Banten di Kabupaten Tangerang, khususnya di Desa Sodong, Kecamatan Tigaraksa. Tadi sudah ada beberapa titik yang kita kunjungi langsung bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tangerang. Sebetulnya tadi saya secara visual sudah dapat pemaparan dari layar pandang ya Bu ya. Dan berkunjung langsung di pembinaan kali ini, alhamdulillah Kabupaten Tangerang sudah cukup baik ya. Artinya sudah ada beberapa juga mendapat penghargaan. Tinggal pembinaan dari bawah dan diikuti dengan desa lainnya, kecamatan lainnya yang insya Allah mungkin nanti dengan arahan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten dengan Ibu Maisal Rashid langsung bisa mengunjungi titik-titik yang memang perlu diatensi ya Ibu ya. Tapi Kabupaten Tangerang alhamdulillah sudah baik dan saya senang kunjungan kali ini, artinya dari provinsi sendiri pun ya cukup bangga ya dan berbahagia juga karena memang dengan adanya pengembangan kader-kader dari bawah terutama di Desa Sodong ini yang sudah cukup baik, artinya tugas kami juga mengintervensi memang desa-desa yang membutuhkan lebih banyak intervensi dari provinsi. Silakan mungkin Ibu Ketua PKK ada yang perlu disampaikan, ditambahkan Bu. Ya, baik, terima kasih. Kami dari Kabupaten Tangerang, khususnya di wilayah Desa Sodong, Kecamatan Tigaraksa, sudah mendapat kunjungan pembinaan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi. Sungguh amat sangat membantu kami di lapangan dalam hal mensupport kegiatan, terutama kegiatan 10 program PKK. Mudah-mudahan dengan adanya 10 program pokok PKK ini dan kunjungan dari tim provinsi, masyarakat di sini lebih paham lagi tentang
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK. Itu aja, dan harapan saya ucapan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, Ibu Camat, Ibu Lurah, beserta masyarakat yang hadir pada saat ini. Ya, cukup.